Korupsi seakan menjadi tradisi dan budaya baru yang berkembang di negara Indonesia dewasa ini. Tercatat mulai dari pejabat daerah hingga pejabat negara berhasil diringkus melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Para pejabat sejatinya sudah memperoleh upah, tunjangan, dan fasilitas yang dapat dikatakan lebih dari cukup. Lalu, untuk apa mereka masih melakukan tindakan korupsi tersebut? Apakah hal yang mereka dapatkan masih kurang jumlahnya? Padahal jika dilihat, kasus kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan sosial masih banyak terjadi di negeri ini. Lalu, peran para wakil rakyat ini seperti apa? Bukankah mereka dapat merasakan kemewahan karena dukungan dari rakyat? Lalu, mengapa rakyat habis manis setelah dibuang? Bukankah mereka seharusnya berterima kasih kepada rakyat yang telah mempercayainya? Ataukah hukum di Indonesia tentang korupsi itu masih sangat lemah? Mengutip dari salah satu website di internet tentang hukuman bagi koruptor di berbagai negara, hukum yang mereka terapkan cukup kejam tetapi dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi ini. Contohnya, di negara Cina, meski zaman sudah modern, eksekusi hukuman mati di depan umum masih dilakukan untuk koruptor. Yang kedua, di negara Korea Utara juga menerapkan eksekusi mati yang kejam dan sadis. Yang ketiga, di negara Korea Selatan menerapkan hukuman pengucilan. Yang keempat, di negara Amerika Serikat menerapkan hukuman penjara, denda hingga diusir dari negara. Yang kelima, di negara Jerman menerapkan pengembalian semua hasil korupsi lalu menghabiskan sisa hidupnya di tahanan. Yang keenam, di negara Arab Saudi menerapkan hukum kisos atau panco. Dan yang ketujuh, di negara Indonesia, hukuman bagi para koruptor hanyalah 15 tahun penjara. Hal itu pun masih mendapat remisi dan terkadang pula bebas melenggang ke layar kaca. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Ya, itulah yang kita hadapi saat ini, di mana para wakil rakyat menyalahgunakan amanah yang mereka terima. Padahal, bangsa kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Jika kita mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, pasti kita mampu untuk menjadi negara yang maju dan mensejahterakan negara Indonesia ini.